Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan materi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 IPA IPS semester 1 tahun pelajaran 2022-2023. Unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. 1. Bentuk surat yang standar. Surat lamaran yang dibuat sudah menggunakan format standar. Format surat standar adalah bentuk surat yang biasa digunakan dalam surat formal atau surat resmi. 2. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. Surat lamaran pekerjaan harus menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Dalam menulis surat lamaran pekerjaan harus menggunakan bahasa dan kata-kata yang tidak bertele-tele agar maksud yang ingin disampaikan jelas. 3. Menggunakan kata-kata sopan. Kata-kata yang dipakai dalam surat lamaran kerja harus sopan, sederhana, dan ringkas. 4. Menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Isi surat lamaran pekerjaan harus menggambarkan informasi tentang pelamar dan kemampuan kerja pelamar. 5. Penyampaian maksud surat. Pada isi surat harus jelas. Penggunaan kalimat yang jelas untuk melamar kerja termasuk dalam menentukan jabatan yang diinginkan oleh pelamar menjadi hal yang sangat penting dalam menyusun surat lamaran pekerjaan. 6. Menggunakan kalimat permohonan pada paragraf penutup. Kalimat penutup berisi harapan dan permohonan pada pimpinan institusi yang dilamarnya agar bisa diterima. 7. Menggunakan penulisan dan tanda baca. Sistematika surat lamaran pekerjaan. 1. Tempat dan tanggal pembuatan surat. 2. Lampiran dan hal. 3. Alamat surat. 4. Salam pembuka. 5. Alinea pembuka. 6. Isi. 7. Alinea penutup. 8. Salam penutup. 9. Tanda tangan dan nama terang. Tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. Lampiran dan hal. Kata lampiran dan hal tidak disingkat dan angka dalam kolom lampiran dituliskan menggunakan huruf. Alamat surat. 1. Tidak menggunakan kata kepada. 2. Alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. 3. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. 4. Tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat. 5. Tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Salam pembuka. Setelah kata dengan hormat digunakan tanda baca, koma. Alinea pembuka. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik sopan. Di dalam alinea juga sudah harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar atau tesis. Isi. Identitas. Isi identitas berisi keterangan berupa nama, tempat, tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Di dalam menuliskan keterangan tersebut, huruf awal kata digunakan huruf kecil. Maksud dan tujuan merupakan alasan pelamar melamar pekerjaan. Menyatakan lampiran. Dalam lampiran pekerjaan, terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerja. Oleh karena itu, pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Kemudian, di setiap rincian digunakan tanda baca titik koma. Di akhir lampiran digunakan tanda baca titik. Penutup. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Salam penutup. Jika di awal ada salam pembuka, tentunya di akhir salam penutup. Sebagai surat lamaran, dalam salam penutup menjadi sangat penting. Salam penutup sebagai bentuk etika sopan santun penghormatan.